Anda pernah perhatiin nggak sih, kenapa ya barang yang susah didapetin atau yang jumlahnya tinggal dikit itu kok rasanya jadi lebih menarik banget? Kayak ada aturan nggak tertulis gitu, makin langka, makin kita pengen. Nah, hari ini kita mau bongkar nih fenomena psikologis ini, prinsip kelangkaan. Kita bakal lihat apa kata penelitian psikologi sosial, khususnya dari Robert Cialdini, ya, soal kekuatan pengaruh dari yang sedikit ini. Iya, ini emang fenomena yang kuat banget. Prinsip kelangkaan ini pada dasarnya itu semacam jalan pintas mental kita. Heuristik gitu istilahnya. Jadi aturan praktis lah yang otak kita pakai buat ambil keputusan cepat. Secara naluriah ya, kita sering nganggap kalau sesuatu itu susah diperoleh, wah pasti lebih berharga atau kualitasnya oke punya. Jadi ya ketersediaan itu jadi kayak indikator kualitas instan buat kita. Tuh, stok hampir habis. Itu gimana sih kok bisa kata-kata gitu efektif banget dorong kita ambil keputusan, kadang tanpa mikir panjang lagi? Nah, kuncinya itu ada di konsep reaktansi psikologis. Intinya gini, kita, manusia itu, nggak suka kalau kebebasan kita tuh direnggut atau dibatasin. Pas sesuatu jadi langka, kebebasan kita buat memilikinya kan jadi kayak terancam gitu. Reaksi kita justru makin kuat pengennya. Seolah-olah kita mau negasin lagi kebebasan memilih kita yang kayaknya mau hilang itu. Oh, jadi semakin dilarang malah semakin pengen, gitu ya? Kayak cerita klasik gitu dong. Betul sekali, kayak efek Romeo dan Juliet. Larangan keras dari orang tua mereka, itu justru seringnya malah memperkuat perasaan cinta pasangan muda itu. Mereka ngerasa kebebasan buat bersama direbut. Nah, perlawanan terhadap batasan itu ya muncul jadi keinginan yang lebih membara. Ini nunjukin banget kuatnya dorongan reaktansi ini. Wah, luar biasa ya gimana psikologi kita bisa dimainin kayak gitu. Saya jadi kepikiran contoh taktik penjual yang suka pura-pura ngecek stok barang langka, terus minta komitmen kita sebelum dia mastiin barangnya ada. Kita jadi ngerasa harus cepet-cepet ngamanin sesuatu yang lagi diinginkan banget dan kayaknya bakal habis. Persis, persis. Mereka manfaatin momen pas barang itu rasanya paling langka dan paling kita pengenin buat ngunci komitmen Anda. Ada juga loh studi menarik soal impor daging sapi. Waktu para pembeli profesional dikasih tahu kalau pasokan bakal langka gara-gara cuaca buruk, pesanan mereka langsung melanjak. Itu masuk akal sih. Kelangkaan kan emang dorong permintaan. Tapi kalau nggak salah, ada detail lain yang lebih bikin kaget dari studi itu ya? Nah, iya betul. Efeknya itu jadi jauh lebih kuat lagi waktu mereka dikasih tahu kalau informasi soal kelangkaan itu sendiri sifatnya eksklusif. Maksudnya, nggak semua orang tahu info itu. Ternyata, kelangkaan informasinya itu sendiri nambah daya bujuknya secara signifikan. Wah. Jadi bukan cuma produknya aja yang langka, tapi akses eksklusif ke info kelangkaan itu juga jadi berharga banget. Wah, ini kayak lapisan-lapisan kelangkaan yang saling nguatin ya. Terus, dalam kondisi gimana aja sih prinsip kelangkaan ini bekerja paling ampuh? Penelitian nunjukin ada dua kondisi utama nih. Pertama, kelangkaan yang baru muncul. Jadi sesuatu yang tadinya banyak, terus tiba-tiba jadi langka, itu rasanya jauh lebih berharga daripada sesuatu yang emang dari awal udah langka. Ada eksperimen kue coklat dari Wurtzul yang buktiin ini. Orang nilai kue lebih tinggi waktu jumlahnya tiba-tiba nyusut dari 10 jadi cuma 2, dibanding kalau dari awal emang cuma ada 2. Ini ngejelasin kenapa kehilangan sesuatu yang udah kita punya itu rasanya lebih nyakitin. Oh, jadi perubahan dari punya akses jadi terancam nggak punya itu ya pemicunya. Oke, terus kondisi kedua apa? Kondisi kedua, ini juga penting. Adanya persaingan. Kita tuh paling terdorong pengen sesuatu yang langka kalau kita harus bersaing sama orang lain buat dapetinnya. Di variasi eksperimen kue tadi, keinginan terhadap kue yang tinggal dikit itu memuncak justru pas kelangkaannya disebabin karena permintaan dari orang lain. Taktik penjual mobil bekas yang sengaja ngatur jadwal beberapa calon pembeli datang barengan, itu juga manfaatin dorongan kompetitif ini. Bikin rebutan gitu. Wah, kombinasi antara takut kehabisan sama dorongan pengen menang dari orang lain, ini benar-benar kuat ya. Mungkin Anda sendiri pernah ngerasain tekanan ini kan? Kayak buru-buru beli tiket konser terakhir atau ngeklik beli sekarang buat barang diskon yang stoknya udah nipis banget gara-gara takut keduluan orang lain. Nah, itu refleksi yang bagus tuh. Terus, gimana caranya biar kita bisa lebih bijak ngadepin godaan kelangkaan ini? Langkah pertama, coba kenali sinyal internal kita. Pas Anda ngerasain dorongan emosional yang kuat, kayak panik, buru-buru, cemas waktu ngadepin penawaran terbatas, nah, itu alarmnya.
Coba ambil jeda dulu, tenangin diri sejenak. Oke, sadari dulu gejolak emosinya. Terus, langkah selanjutnya? Langkah kedua, tanya ke diri sendiri secara jujur. Kenapa sih saya pengen barang ini? Apakah karena saya benar-benar butuh fungsi atau manfaatnya? Misalnya emang perlu sepatu lari baru yang nyaman? Atau pengen nyoba makanan yang kelihatannya enak gitu? Atau apakah keinginan ini lebih didorong karena barang itu susah didapat, waktunya mepet, atau banyak orang lain yang juga ngejar? Penting banget ya buat misahin antara nilai asli barang itu sama nilai psikologis yang muncul cuma gara-gara kelangkaannya aja. Tepat sekali. Ingat, barang itu bahkan ngasih manfaat yang sama aja. Mau dia langka kek, mau melimpah kek. Kue coklat di eksperimen Wurzel itu nggak lantas jadi lebih enak rasanya cuma karena jumlahnya sedikit kan? Daya tariknya itu murni karena persepsi kelangkaannya aja. Jadi ringkasnya nih ya, kelangkaan itu pemicu psikologis yang ampuh banget, yang sering dimanfaatin sadar atau nggak sadar. Kunci biar nggak gampang kejebak yaitu tadi, kenali sensasi tekanan yang muncul, terus aktif pertanyakan motivasi kita sebenarnya di balik keinginan itu. Betul. Dan mungkin sebagai pemikiran penutup nih buat Anda renungkan, di era yang serba cepet dan penuh informasi kayak sekarang ini, di mana pilihan tuh kayak nggak ada habisnya, apakah ngandelin kelangkaan sebagai jalan pintas mental buat ambil keputusan itu justru makin berisiko bikin kita salah langkah? Atau sebaliknya, apa jangan-jangan heuristik semacam ini malah makin kita butuhin biar bisa berfungsi efisien di tengah banjir informasi yang gila-gilaan ini? Gimana ya?